Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku meninggikan nama-Mu oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama katakan Hosana, Hosana to the King. Hosanna, to the King, ku agungkan, Yesus Raja. Dia berkuasa
nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, kuagungkan, Yesus Raja, Dia berkuasa, dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kepercayaan. Kami bisa ada di hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang kami boleh rasakan. Sekalipun melalui Zoom, kami tahu Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan menjamah setiap kami. Kami semua mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Bahkan sebentar kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Kami tahu kebenaran-Mu juga akan menyembuhkan, menguatkan, memperbaharui, membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau lebih dari segalanya. Dan kami mohon Roh Tuhan, Roh Kudus, menolong setiap kami yang terbatas ini untuk bisa mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Biarlah hidup kami sepikiran, sehati, selaras, seirama, dan setujuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di tempat ini, di rumah kami masing-masing, sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Kita semua hari ini mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul Ubah Hatiku, ya, ubah hatiku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan tema dari Tuhan untuk tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas, ya, the year of integrity. Yuk katakan bersama, the year of integrity. 2, 3, the year of integrity, ya. Nah, Pak Niko itu mendapatkan 2 ayat emas untuk tahun integritas ini, saudara. Yang pertama adalah Mazmur pasal 24 ayat 3-5. Ini sudah pernah saya bahas, saudara, ya, di khotbah judulnya Hidup dalam Integritas, ya. Mazmur 24 ayat 3-5. Itu ayat emas yang pertama. Dan sekarang kita mau merenungkan ayat emas yang kedua yang Pak Niko dapatkan dari Tuhan di tahun integritas, yaitu Mazmur 41 ayat 12-13. Mari kita buka bersama yuk. Mazmur 41 ayat 12-13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya, amin, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but you have upheld me because of my integrity, ya, ketulusan, integrity, and set me in your presence forever. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata ketulusan, integrity itu memiliki pengertian single heartedness, ya. Katakan single heartedness, ya. Artinya sebuah kemauan
untuk berpusat hanya pada satu hal. Sebuah komitmen, konsentrasi, berpusat hanya terhadap satu hal. Katakan satu hal ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seorang teolog Kristen bernama Soren Kierkegaard memberikan sebuah quotes, yaitu the purity of heart is to will one thing, ya. Ketulusan atau kemurnian hati itu hanya mengejar satu hal, one thing. Dan kita tahu kitab Mazmur 41 ini ditulis oleh Raja Daud, ya. Raja Daud itu disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Padahal kita tahu Daud itu bukan orang sempurna, Daud bukan orang tanpa dosa, Daud berbuat dosa dan dia harus terima konsekuensi dari dosa yang dilakukan, ya. Dia harus terima konsekuensinya, tetapi yang membuat Tuhan itu suka dengan Daud itu adalah karena hidup Daud, hati Daud itu hanya berpusat pada satu hal. Ya, dalam terjemahan kitab Mazmur yang lain Daud bilang Tuhanlah milik pusakaku. Artinya keinginan Daud, ya, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ya, kalau saudara baca kitab-kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, begitu romantisnya Daud sama Tuhan. Bukan berarti Daud nggak mengalami pergumulan, ya. Waduh, saudara baca kitab Mazmur kan, kita sekarang masih merenungkan kitab Mazmur. Aduh, pahit saudara hidup Daud, ya. Pahit, banyak sekali tantangan, persoalan, nyawanya terancam, mau dibunuh Saul dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah lihat hati Daud, ya, tidak mudah loh hidup Daud, sangat sulit kalau saya bilang. Tetapi hatinya itu, ya, dia hanya punya satu hal dalam hatinya. Kita bisa lihat, dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Saudara, orang yang tulus hati itu hanya berpusat pada satu hal saja dalam hidupnya, yaitu menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu berarti satu, saudara. Hanya itu kerinduanku. Hanya satu hal, saudara. Menyenangkan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, ketulusan atau integritas itu selalu dikaitkan dengan sikap hati. Katakan sikap hati. Sikap hati, ya. Hati itu berbicara apa? Hati berbicara pusat hidup manusia. Inti hidup manusia. Manusia batinnya hati. Ya, pusat hidup manusia. Nah, pusat hidup secara praktis, ya, saya coba uraikan secara praktis. Pusat hidup itu artinya gini, apa yang paling kita kejar secara mutlak. Saudara tahu arti kata mutlak, ya? Mutlak itu artinya harus ada. Mutlak itu artinya sumber kebahagiaan kita, arti hidup kita, makna hidup kita, kepuasan kita, itu artinya mutlak. Apa yang saudara kejar secara mutlak dalam hidup saudara? Itulah hatimu, ya. Apa yang paling kita rindukan dan inginkan secara mendalam, itulah hati. Apa yang paling kita cintai, you are what you love. Apa yang paling kita cintai? Nah, ini berbicara mengenai desire. Ada sebuah quotes bagus deh, saudara. Quotesnya bilang begini, our life is not driven and directed by our knowledge or logic, but it is driven by one thing alone. What is that? The desire of our heart. Saudara, hidup manusia itu tidak digerakkan oleh pengetahuan atau logika yang dimilikinya. Tetapi hidup orang itu digerakkan oleh the desire of our heart, ya. The desire of heart. Kerinduan hati. Saya kasih contoh, ya, maksudnya apa sih? Saya kasih contoh. Banyak orang tahu, orang Kristen nih, banyak orang tahu doa itu penting, tapi mereka nggak berdoa. Banyak orang tahu kalau ditanya merenungkan firman Tuhan penting nggak? Wah, mereka akan jawab penting, tapi mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Baca aja nggak mau, baca Alkitab aja nggak mau. Tapi kalau ditanya penting nggak? Penting, tapi nggak pernah dilakukan. Kemarin di doa puasanya BCS, Sister Ruth juga bilang, berbohong boleh atau nggak boleh? Menipu boleh atau nggak boleh, ya? Wah, itu semua orang jawab gini, nggak boleh berbohong, nggak boleh menipu. Tapi kenyataannya, meskipun kita tahu berbohong, menipu itu tidak boleh dilakukan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tetap berbohong, kita tetap menipu. Halo?
Ya, kenapa bisa beda antara logik pengetahuan dengan perbuatan sehari-hari? Ya, ada double standard. Nggak cuma satu tuh, ada double standard. Kenapa? Karena desire-nya nggak berubah. Yang menggerakkan kita tuh bukan knowledge, bukan logic, tapi desire. Ya, karena desire, orang itu boleh, ini orang Kristen ya, orang boleh punya pengetahuan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, wah dia tahu, lengkap. Ada orang hafal ayat loh saudara ya, itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dia hafal loh itu ayat-ayat firman Tuhan saudara. Tapi dengarkan saya, selama desire-nya belum berubah, orang itu tidak akan pernah mengalami perubahan menjadi serupa dengan Yesus. Ayat firman boleh hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Wah ini dahsyat nih, ahli Taurat ini. Ada loh gereja-gereja yang suruh jemaatnya hafalin ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya acungkan jempol, that's very good. Ya, itu sangat bagus disuruh hafal ayat saudara. Tapi dengar saya, ayat-ayat firman yang saudara hafal itu, kalau itu tidak mengubah desire-mu, ya, maka hidup kita nggak akan pernah berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang jadi kita jadi seperti ahli Taurat ya. Cuman hafal aja tapi tidak melakukan. Because you are what you love. Ya, kita itu apa yang kita cintai, bukan apa yang kita tahu. Bukan. Ya, teologi tidak mengubah orang. Ya, teologi juga tidak mengubah orang. Doktrin Kristen tidak mengubah orang. Yang mengubah orang itu adalah ketika desire-nya mengalami perubahan. Nah saudara, begini. Pada saat Allah bekerja, ya, Allah itu kan melahirbarukan kita, lalu memberikan di dalam hati kita Roh Kudus. Dan tujuan Allah memberikan Roh Kudus itu supaya kita berubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sudah tahu, goal tertinggi kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi pada saat Allah bekerja untuk menjadikan kita serupa dengan Tuhan Yesus, dengar nih ya, Allah tidak pernah menindas, Allah tidak pernah menjajah, dan Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan kita bagaikan robot mekanik. Ya, Allah juga tidak menciptakan kita bagaikan, tahu boneka tangan nggak saudara? Ya, boneka tangan yang seluruhnya 100% dikendalikan oleh si pemegang boneka itu. Enggak. Allah bukan begitu. Allah tidak menciptakan kita seperti boneka tangan yang 100% dikendalikan sama Dia sehingga kita itu terpaksa taat pada perintahnya karena nggak punya pilihan lain. Ya, ada sebuah quotes bagus nih, coba ditampilkan. Ketaatan tanpa pilihan itu bukan ketaatan karena cinta atau kasih. Ya, kalau nggak ada pilihan itu kita taat, itu bukan karena kita cinta. Karena nggak ada pilihan, kita taat karena terpaksa. Ngerti ya? Dan Tuhan itu nggak mau kita terpaksa. Tuhan itu ya, dia itu sangat luar biasa. Dia itu kan menciptakan manusia untuk sebuah relationship. Betul nggak? Sebuah hubungan. Nah saudara tahu dong, dalam sebuah relationship yang sehat itu perlu ada free will. Free choice. Kehendak bebas harus ada. Ya, itu sebabnya kenapa di Taman Eden semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Kenapa? Ya karena harus ada pilihan-pilihan lain selain yang Tuhan inginkan. Dan ternyata manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan dan jatuh dalam dosa hingga hari ini kita tahu. Kenapa sih sampai ada itu? Pohon pengetahuan baik buruk yang dilarang oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mau manusia itu terpaksa taat pada kehendaknya. Dia mau kita itu taat melakukan kehendaknya karena memang itu yang kita suka. Karena memang itu yang kita mau. Karena memang itu yang kita inginkan. Karena memang itu yang kita cintai. Saya kasih contoh deh. Saudara suka main game nih. Ini banyak di antara saudara kan suka main game kan, main game setiap hari. Saya kasih contoh. Kalau saudara itu suka main game, kemudian saya kasih perintah sama saudara, misalnya siapa ya? Nggak usah sebut nama deh. Bro, misalnya. Bro, saya kasih perintah nih. Bro, main game dong setiap hari. Saudara jawab apa? Ya elah kok Dedi. Nggak usah diomongin. So pasti aku akan main game setiap hari. Nangkep nggak? Karena main game itu kesukaanmu. Jadi ketika saudara dengar saya ngomong begitu, saudara nggak menganggap itu eksternal, itu internal, itu dirimu main game gitu loh, setiap hari kok. Atau bukan main game, mungkin saudara suka nonton drama Korea,
atau suka nonton artis-artis K-pop ya. Terus saya kasih perintah sama saudara, nih kalau biasanya sis ya bukan bro. Sis, nonton dong drama Korea setiap hari. Atau sis, nonton dong artis-artis K-pop setiap hari. Saudara kan jawab apa sama saya? Dah elah kok Dedi, gak usah diperintahin. Itu kesukaan hatiku. Aku tiap hari berjam-jam nonton drama Korea. Selalu punya waktu untuk drama Korea kok. Aku selalu punya waktu untuk artis-artis K-pop. Aku selalu punya waktu. Gak usah diperintahin. Pasti aku lakukan. Kenapa? Karena itu kesukaan hati saudara. Benar gak? Halo? Iya. Saudara gak merasa itu beban berat. Nggak akan bolong-bolong nonton drama Korea, nggak akan bolong-bolong lihat artis K-pop, main game mah nggak akan pernah bolong-bolong. Tapi kalau disuruh baca Alkitab, saudara ya, kan kita sering sharing gitu ya, gimana baca Alkitabnya setiap hari dan lain sebagainya. Saya banyak yang bilang, aduh masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Saya bisa mengerti. Karena ini masalah kesukaan hati, saudara. Ya, ini masalah kesukaan hati. Nggak bisa dipaksa memang. Ya, nggak bisa dipaksa. Saya nggak tahu saudara Kristen, saya nggak peduli saudara Kristen berapa lama. Tapi pertanyaan saya bukan Kristen berapa lama. Saya nggak peduli soal Kristen berapa lama. Tapi yang saya mau tanya, sudah berapa banyak firman Tuhan, kebenaran Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang sudah menjadi kesukaan hatimu? Ini yang perlu dijawab. Ya, ada nggak? Atau jangan-jangan nggak ada? Wah, jangan-jangan bukan Kristen itu. Karena kalau orang Kristen pasti ada, tapi mungkin belum semuanya gitu. Ya, sudah berapa banyak firman Tuhan atau perintah Tuhan yang menjadi milik saudara secara pribadi? This is me, ya. Sudah berapa banyak? Sudah apa sih menjadi serupa dengan Yesus? Nah, saya kasih secara sederhana nih. Apa sih artinya menjadi serupa dengan Yesus? Apa kita harus berambut panjang, terus harus nggak menikah, terus kita harus pakaian putih naik unta, dan tentu nggak begitu lah ya. Nggak. Jadi saya kasih definisi simple ya, menjadi serupa dengan Yesus itu gini loh. Apa yang Yesus suka, itu yang aku suka. Apa yang Yesus senang, itu yang aku senang. Apa yang Yesus mau, itu yang aku mau. Apa yang Yesus katakan, itu yang aku katakan. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang aku kerjakan. Apa yang Yesus kehendaki, itu yang aku kehendaki. Simple ya. Itu artinya menjadi serupa dengan Yesus. Selaras, seirama, sefrekuensi, setujuan, sehati, sepikiran dengan Yesus Kristus. Nah, masalahnya dalam realita kehidupan sehari-hari, gak semua orang Kristen ada di tahap itu. Kita masih mengalami, saya lihat masih cukup banyak orang Kristen yang mengalami pergumulan yang berat sekali untuk mentaati kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jangankan melakukan firman, baca Alkitab aja berat. Ini jangan ngomong melakukan dulu ya. Jangan ngomong merenungkan, melakukan. Baca aja. Itu banyak orang Kristen yang masih struggle, berat banget ya, saat teduh tuh masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Kenapa? Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Emang perintah Tuhan itu berat? Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. Yuk kita baca yuk, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu apa? Bener nih. Perintah Tuhan berat atau enggak? Jawabannya gini, tergantung hati. Ya, tergantung hati ya. Perintah Tuhan itu tidak berat. His commandments are not burdensome. Firman Tuhan itu pasti benar dong. Tapi kenapa dalam realitanya kita ngaku Kristen nih, kita ngaku Kristen udah terima Yesus. Wah, aku Kristen kok ya, dari kecil bahkan dari bayi. Ya. Tapi kita ngelihat firman Tuhan, jangankan melakukan, membaca dan merenungkannya aja berat sekali rasanya. Susah sekali. Ini baru merenungkan loh, belum melakukan loh ya. Beda loh. Baru merenungkan, belum melakukan. Merenungkan aja udah berat, apalagi melakukan. Kenapa perintah Tuhan itu jadi berat banget buat hidup kita? Jawaban saya sederhana. Karena perintah Tuhan belum menjadi kesukaan hati kita. Ya. Nah, saudara, sebagai manusia itu Tuhan kan kasih kita free will ya, free choice. Tuhan itu, baik banget ya. Dia tuh kasih kita pilihan, apa yang paling berharga buat hidup kita. Apa sih yang paling kita cintai dalam hidup ini? Yang, kita pikirin terus setiap hari 24 jam ya. Nah, saudara, sekalipun kita ini Kristen,
Sekalipun kita ini ngaku Kristen, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi dalam realitanya kita harus jujur ya. Kejujuran ini penting kan, keterbukaan. Kita harus jujur. Mata kita ini masih melihat ada banyak pilihan lain yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Halo? Ya. Karena kita itu masih melihat ada banyak yang lebih indah dari Yesus. Ini saya nggak ngomong teori, saya ngomong fakta, realita hidup sehari-hari. Hati kita itu masih terpikat sama yang lain. Hati kita itu masih melekat sama yang lain. Ada yang lain yang paling kita cintai, dan itu bukan Tuhan Yesus. Saya kasih contoh ya, kenyamanan hidup. Apa tuh? Oke, saya jelasin. Saudara, menurut Kyle Idleman di bukunya Gods at War, itu dia bilang ada 4 berhala utama, tapi saya bahas satu aja. Salah satu root idol atau berhala utama dalam hidup manusia yang membuat manusia itu malas berhubungan sama Tuhan, yang membuat manusia itu menjauh dari Tuhan, bahkan gak percaya adanya Tuhan. Itu adalah, salah satu berhala utamanya adalah kenyamanan hidup. Saudara, dan kita semua tahu kita ini ada di Korea Selatan. Korea Selatan ini negara maju. Ini negara kaya, ini negara aman, ini negara terjamin, fasilitasnya bagus, ini negara nyaman. Saya ulangi, Korea Selatan salah satu negara nyaman. Ya kayak di Eropa, Amerika, Korea Selatan juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita lihat ada banyak orang-orang di negara maju, negara kaya, negara makmur, negara aman, negara itu kita lihat mayoritas ateisnya banyak. Free thinker banyak. Orang gak butuh Tuhan. Gak butuh Tuhan. Orang gak percaya ada Tuhan. Kalau saudara lihat di negara-negara, saya gak ngomong negara miskin ya. Kalau negara miskin banyak yang percaya Tuhan. Negara berkembang. Tapi kalau negara maju, negara kaya, kalau saudara lihat ada gedung gereja, itu juga cuman ini doang, museum. Gak ada yang datang. Ya itu silakan ke Eropa, kayak segala macam. Orang gak tertarik sama Tuhan. Kenapa? Karena udah kaya, udah sukses, udah makmur, semuanya serba terjamin gitu loh. Mereka bilang tanpa Tuhan saya bisa sukses, tanpa Tuhan saya bisa kaya, saya kerja keras. Ini kan di Korea nih kerja keras, workaholic. Wah, mereka kerjanya habis-habisan. Mereka kerja keras, kerja cerdas. Dan mereka berhasil loh, jangan bilang nggak berhasil ya. Berhasil. Korea Selatan itu berhasil, saudara. Ya mereka sukses, mereka hebat. Itu sebabnya kenapa kita lihat banyak orang-orang ateis di sini. Bukan hanya di sini, di negara-negara maju. Sebut aja negara maju di dunia ini. Ateis, saudara. Gak percaya Tuhan, gak butuh Tuhan. Ya. Nah, saya sendiri curhat ya. Saya sendiri melayani, menggembalakan anak-anak Indonesia yang kesini tuh, orang-orang mudanya itu ya saudara. Saya lihat juga gak gampang untuk mengajak mereka ada dalam komunitas rohani. Aduh, gak gampang. Untuk ngajak mereka, ayo ikut ikut komunitas rohani, ikut pertemuan-pertemuan ibadah, nggak gampang. Saya ngaku ini tantangan saya nih, dan saya pikir mungkin tantangan juga mission pastor yang ada di negara-negara maju. Kayaknya sama deh tantangannya. Nah, saudara, kenapa? Saya lihat gini, orang-orang muda yang ke Korea ini yang anak-anak muda nih yang ke Korea ini, itu rata-rata mereka tuh anak-anak orang kaya, ya. Mereka itu dimanja sama orang tuanya, semua dikasih sama orang tuanya, duit mereka tuh banyak. Ini anak-anak yang kuliah di sini nih ya, saya amati. Yang kuliah S1, S2 itu rata-rata, nggak semua, tapi rata-rata tuh mereka anak-anak orang kaya, dimanja, semuanya tuh serba enak lah hidupnya. Ya. Atau kalau mereka bekerja di sini, gajinya tuh gede. Orang kalau kerja di Korea itu gajinya besar. Artinya secara finance, mereka tuh punya banyak uang. Jadi mereka tuh sudah nyaman, mereka sudah terjamin, mereka sudah aman. Korea ini aman kan? Bahkan mereka berkelebihan, duitnya banyak. Mereka bisa shopping sana, shopping sini, belanja ini. Saya lihat, wah ngeri saya kalau ngelihat orang shopping, harga baju segini, wah dibeli semua. Kaya-kaya ya orang-orang Indonesia yang kesini, baik yang bekerja maupun yang kuliah. Nah itu sebabnya saya merasa, saya struggle, dan mission pastor di negara maju juga ternyata sama, curhatnya sama. Susah ngajak orang-orang itu untuk terlibat dalam komunitas rohani atau ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena hidup mereka udah nyaman.
Apa aja yang mereka inginkan, mau beli ini, mau beli itu, orang tuanya kasih terus. Ya atau enggak mereka punya gaji di sini gede-gede gajinya. Ya mereka mau belanja ini, belanja itu, mereka mau traveling ke sini, traveling ke situ. Ngapain ikut cool? Ngapain ikut komunitas rohani? Ya. Saya struggle ya, bahkan di ibadah Zoom seperti ini saya tahu dari 40 jemaat paling yang ikut juga cuma 20. Hanya separuh aja. Tidak mudah. Kenapa? Karena ini nyaman. Saudara itu hidupnya nyaman-nyaman. Saya tahu saudara itu semua hidup nyaman. Meskipun lagi COVID-19, saudara tetap nyaman kan. Orang tua saudara tetap support dengan keuangan yang besar. Itu sebabnya saya kagum sama anak-anak BIC yang tetap di tengah situasi nyaman pun kalian tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Gak gampang bawa anak muda itu menyala-nyala bagi Tuhan. Ini saya ngaku, tidak mudah membawa anak-anak muda, orang kaya atau yang penghasilannya besar itu menyala-nyala buat Tuhan. Ya, tahu nggak menyala-nyala? Maksudnya, woi antusias sama Tuhan. Nggak gampang. Kalau di negara miskin mungkin lebih gampang karena mereka susah. Mau ke dokter aja nggak punya uang, jadinya Tuhan ya, karena Tuhan karena sebenarnya karena nggak punya uang. Kalau misalnya punya uang juga mereka nggak berdoa ya. Kayak di negara ini kan asuransi di mana-mana, semuanya serba terjamin, nggak ada yang berdoa lagi ya, nggak ada yang berseru kepada Tuhan lagi. Memang harus diakui, kenyamanan itu merupakan salah satu tantangan pelayanan yang tidak mudah di negara maju, dan saya mengakui itu. Saya pun juga nggak gampang menggembalakan orang-orang Indonesia yang ada di sini, baik yang kuliah maupun yang bekerja, ya. Nah, saudara, suatu kali para tokoh ateis di dunia, saudara mungkin kenal seperti Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, mereka itu melakukan penelitian terhadap agama, ya. Terus mereka mengambil sebuah kesimpulan. Ini menurut mereka ya, bukan menurut kita. Ini menurut mereka, orang-orang ateis ya. Mereka bilang begini, tujuan orang memiliki agama itu tidak lain hanya untuk kepentingannya sendiri. Manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai pusat, fokus atau tujuan final dari segala sesuatu. Contohnya seperti kita kalau lagi bercermin. Saudara kan tiap hari bercermin kan. Nah, pada saat kita bercermin itu, saudara, sebenarnya kita nggak tertarik sama cerminnya. Cermin itu cuma alat yang kita gunakan, kita nggak tertarik sama cermin. Cermin itu cuma alat yang kita gunakan untuk apa? Untuk kita melihat siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak butuh cermin itu sebenarnya, ya. Tapi karena kita pengen lihat diri kita sendiri, ya udah deh kita ambil tuh cermin, ya, sebagai alat. Tapi dia bukan tujuan, bukan. Dia cuma alat. Ya, tujuannya adalah kita pengen melihat diri kita sendiri. Nah, menurut mereka, sekali lagi, menurut orang-orang ateis ini, seperti itulah orang-orang beragama, ya. Mereka memandang Tuhan itu hanya sebagai alat untuk melayani kepentingan diri mereka sendiri. Saya pikir ini menarik. Ini kan menurut orang-orang ateis kan. Tapi saya pikir ini menarik untuk jadi bahan refleksi buat kita. Untuk apa sih saudara percaya Tuhan? Saya mau tanya. Untuk apa sih saudara mencari Tuhan? Ya, secara umum kalau kita lihat orang-orang mencari Tuhan itu untuk apa sih? Khotbah, coba sudah dengar deh khotbah. Itu di YouTube kan semua pada khotbah tuh. Semua gereja di dunia kok. Dengar deh khotbahnya. Rata-rata bisa kelihatan kok motivasi orang cari Tuhan. Saya cari Tuhan karena saya lagi sakit. Saya cari Tuhan supaya sakit saya disembuhkan, supaya sehat. Ya, saya lagi gagal, saya pengen mengalami kesuksesan supaya sukses. Ya, saya miskin, saya pengen diberkati jadi kaya raya secara materi, jadi kaya, jadi makmur. Oke, that's good, nggak masalah. Ya, saudara pengen sembuh nggak? Ya dong, masa orang sakit pengen sakit terus? Ya pasti pengen sembuh. Orang gagal masa mau gagal terus? Ya pasti pengen berhasil. Itu nggak salah, ya. Tapi saya mau tanya gini, pertanyaannya begini sekarang. Dengar nih pertanyaannya. Jika saudara sudah mendapatkan apa yang saudara inginkan, apakah saudara masih mau mencari Tuhan? Atau sebaliknya, jika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan, saudara ingin kaya, saudara ingin sukses, saudara ingin berhasil, terus nggak dapat, Tuhan nggak kasih. Pertanyaan saya, masihkah saudara mau mencari Tuhan? Nah, ini penting, ya. Karena ada banyak orang berpikir agama itu sama dengan, ini ilustrasinya menurut saya bagus ya. Ada orang bilang gini, agama itu ilustrasinya gini, sama kayak seorang ayah, bapak, seorang ayah itu menjanjikan permen sama anaknya kalau anaknya mau ngerjain PR. Jadi ini ada ayah, dia bilang, nah ini kan begitu ya orang tua, aduh saya harus jadi orang tua juga nanti harus
Selalu orang tua kan gitu tuh. Kamu kerjain PR. Nggak mau kerjain PR. Kalau kamu kerjain PR, dengar. Kalau kamu nurut sama papa nih, dengar. Kalau kamu taat sama papa nih, nanti papa kasih permen. Nah, si anak itu langsung ngelihatnya permennya. Ya, dia nggak lihat PR-nya, dia lihat permen. Oke, jadi dia mau kerjain PR karena dia pingin mendapatkan permen. Nah, ini menurut orang ini ya, ketika si anak bisa mendapatkan permen tanpa harus mengerjakan PR, atau ketika si anak mampu mendapatkan permen tanpa harus berhubungan dengan si ayah, maka apa yang akan dilakukan? Kalau dia bisa dapatin permen tanpa harus kerjakan PR, dia nggak akan kerjakan PR. Kalau dia bisa dapetin permen tanpa harus berhubungan dengan ayah, dia nggak akan berhubungan dengan ayah. Dia nggak butuh ayahnya, dia buang ayahnya, dia tinggalkan ayahnya. Kenapa? Karena dia sudah bisa dapatkan permen dengan usahanya sendiri. Dia nggak butuh ayah lagi yang ngasih permen. Ngerti gak ilustrasinya? Dan ini menurut saya sebuah refleksi yang penting. Jika saya bisa mendapatkan permen tanpa si ayah, kenapa saya harus mencari ayah? Itu falsafah orang fasik, saudara. Ya, jika saya bisa kaya tanpa Tuhan, saya bisa sukses tanpa Tuhan, saya bisa sembuh, saya bisa sehat, saya bisa makmur, saya bisa berprestasi tanpa Tuhan, maka saya buat apa cari Tuhan? Halo? Iya, ini falsafah orang fasik dan ini banyak, saudara, di negara-negara nyaman. Ya, ini banyak di negara-negara nyaman. Hati-hati saudara yang kaya, saudara kaya nih. Hati-hati dengan kekayaan. Makanya Alkitab bilang orang kaya susah masuk kerajaan surga. Bukannya nggak bisa, susah. Itu Yesus yang ngomong, bukan saya. Orang kaya susah masuk kerajaan surga karena nyaman. Ya, karena nyaman gitu. Ya, jadi ini penting. Ada bagusnya, ada quotes, coba ditampilkan. Is God what we truly desire, or we do use Him to get what we truly desire? Wah, saudara, motivasi seorang deketin Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama, ada orang mendekati Tuhan itu demi mendapatkan sesuatu darinya. Saya sebut ini transaksional. Yang kedua, ada orang yang mendekati Tuhan karena dia hanya menginginkan Tuhan. Nah, ini beda. Ya, ada orang mau deketin Tuhan karena dia menginginkan sesuatu, pemberian, berkat, mujizat, kesembuhan dan lain sebagainya, itu transaksional. Atau dia mendekati Tuhan karena Lord, you are my desire. You are my desire. No one else will do. Itu ada lagunya ya dari Michael W. Smith. You're all I want. You're all I ever needed. Lain loh. Ya, mendekati Tuhan karena menginginkan sesuatu dari Tuhan, itu namanya transaksional. Apa sih transaksional kok, Dedi? Oke, transaksional itu gini, timbal balik. Barter, tau gak barter? Dagang, tau? You get what you paid. Ini, orang dagang tuh prinsipnya gitu. Cuan gak nih? Untung gak nih? Kalau saya melakukan ini, kalau saya bayar ini, saya dapat keuntungan apa? Itu orang dagang. Bisnis tuh kan begitu kan, ya kan ada lagu-lagunya gitu tuh, lagu, tahu nggak ya lagu ini? Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, nggak tahu ya. Jadi kalau saya jauh, Tuhan juga jauh. Kalau saya dekat, Tuhan juga dekat. Itu ada lagunya di Indonesia terkenal. Jadi itu transaksional. Kalau aku baik, engkau baik. Kalau aku jahat, engkau jahat. Kalau aku kikir, engkau kikir. Kalau aku memberi sedekah, engkau dermawan. Nah itu transaksional, saudara. Jadi pokoknya selalu mikirnya gitu. Hubungan sama Tuhan itu nah, orang yang hubungannya dagang kayak begitu, orang beragamanya secara transaksional, itu ada dua cirinya. Nah ini jadi refleksi buat kita ya. Semoga tidak ya. Tapi orang kalau transaksional itu ciri yang pertama, hidupnya nggak ada ucapan syukur. Tidak ada ucapan syukur. Orang yang transaksional itu tidak akan pernah bisa ngerti artinya grace. Amazing grace, dia bingung dengan amazing grace. Apaan itu? Kasih karunia, anugerah itu mereka nggak bisa ngerti. Karena tahu nggak definisi anugerah? Anugerah itu apa sih? Pemberian Allah kepada orang yang tidak layak menerimanya. Mereka nggak bisa nangkep kalau orang transaksional.
Loh, tidak layak. Kenapa? Karena gini, orang kalau transaksional, belief sistemnya transaksional ya, mereka nggak bersyukur dengan hidup ini. Kenapa? Karena mereka berpikir gini, semua yang saya terima, semua yang saya dapatkan, semua yang saya nikmati, itu hasil usaha perbuatan saya. Bukan Tuhan yang ngasih. Ya, saya bisa sukses ya karena saya kerja keras. Saya bisa kaya ya karena saya kerja keras. Saya banting tulang siang dan malam dan lain sebagainya. Artinya, saya layak dan pantas untuk menerimanya. Bahkan ada nih orang-orang begini, ada nggak di agama? Ada nggak transaksional di agama? Ada. Ketika mereka berpikir mereka bisa masuk sorga dengan amal, ibadah, perbuatan, dan jadi ketika mereka berpikir bahwa orang itu bisa masuk sorga dengan membayar tiket. Apa tiket yang harus dibayar? Dengan amal ibadah, perbuatan baik, orang bisa masuk surga. Ada nggak agama seperti ini? Ada. Mereka tidak butuh juru selamat. Ada nggak orang-orang yang menolak juru selamat? Banyak. Dan yang menolak itu orang-orang beragama. Kenapa orang-orang beragama menolak juru selamat, menolak anugerah? Karena mereka berpikir mereka bisa ke sorga dengan amal ibadah dan perbuatan baik mereka. Dan orang yang ke neraka itu, mereka bilang begini, orang yang ke neraka itu karena nggak bisa bayar tiket. Nggak bisa bayar tiket ke neraka maksudnya. Kenapa nggak bisa bayar tiket ke neraka? Karena amal ibadahnya, karena perbuatan baiknya kalau ditimbang-timbang, lebih banyak jahatnya, dosanya lebih banyak. Itu ada loh konsep timbangan di agama. Itu jahatnya lebih banyak daripada baiknya. Jadi nggak bisa masuk surga, masuk neraka. Oh, banyak orang yang pikirannya transaksional seperti ini, saudara. Itu sebabnya kita lihat mereka nggak bisa ngerti konsep kasih karunia. Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Hah? Kamu diselamatkan karena anugerah. Orang di otaknya, you get what you paid, nothing comes free. Kita hanya mendapatkan apa yang kita bayar, nggak ada yang gratis. Ya, semua harus bayar. Itu susah memberitakan Injil kasih karunia sama orang-orang seperti ini. Makanya ya, kita harus doain dulu ya sebelum kita memberitakan Injil, karena belief system ini ada banyak, saudara ya. Ada. Yang kedua, ciri yang transaksional itu apa? Berani menuntut Tuhan. Nih, saya kasih contoh. Kalau ada orang ngalamin kebangkrutan karena dia salah sendiri atau karena dia banyak dosa, dia nggak akan marah. Atau ada orang ngalamin kegagalan karena dia salah sendiri, maksudnya dia memang mengambil keputusan yang salah, terus dia gagal. Dia mengambil keputusan yang salah, terus dia mengalami kerugian atau bangkrut, dia nggak marah. Kalau orang transaksional nggak marah, karena memang itu salah dia sendiri. Dia layak dan pantas menerima apa yang dia lakukan, oke? Tapi nih ya, orang transaksional nih, kalau dia rajin ke gereja, dia bayar perpuluhan, dia memberi persembahan, terus dia hidupnya itu baik, tidak merugikan orang lain, ya. Tapi ternyata kena COVID-19. Udah jaga kesehatan, tapi kena COVID-19. Kena sakit, hidupnya sakit. Padahal udah jaga kesehatan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, hidup baik, gak merugikan orang, tapi susah dapat jodoh. Rezeki seret mulu, kehilangan pekerjaan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia pikirannya transaksional, orang model begini pasti akan marah sama Tuhan. Marah. Ya, saudara pernah marah gak sama Tuhan? Ayo, coba kenapa marah sama Tuhan? Karena kita merasa Tuhan tidak adil. Benar gak? Saya sudah berbuat baik, saya sudah melayani, tapi kok hasilnya yang kaya kok orang-orang yang gak percaya Tuhan ya? Yang makmur, yang sehat, kok yang kena bencana orang-orang gak percaya Tuhan, gak kena COVID-19, gak kena bencana, gak kena musibah. Ini orang percaya, jaga hidup, jaga integritas, ya, tapi kena COVID-19, meninggal lagi. Ada beberapa yang meninggal, kena bencana, kena musibah. Terus sudah mulai, why Lord? Mempertanyakan Tuhan. Sudah mulai marah, sudah mulai kecewa, sudah mulai pahit sama Tuhan. Kenapa? Jawaban saya sederhana, karena saudara transaksional. Saudara berpikir makin banyak melakukan untuk Tuhan, maka makin berhak kita untuk menuntut Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Dan pada saat Tuhan tidak memenuhi tuntutan kita, kita marah, kita ngambek, kita kecewa, kita jealous sama orang-orang yang fasik, yang gak percaya Tuhan. Itu kemarin Pak Johan juga bahas kan, Mazmur 73 tentang Asaf. Asaf bilang di ayat 13, percuma aku hidup benar, percuma aku menjaga hati bersih. Mazmur 73 ayat 13. Asaf itu pemimpin pujian, saudara. Asaf itu pemimpin pujian di Pondok Daud. Pemimpin pujian. Pemimpin pujian itu kan mulutnya harusnya, mulutku penuh dengan puji. Harusnya. Kan dia keturunan Lewi. Asaf itu suku Lewi.
suku Lewi tahu nggak? Suku yang dikhususkan menjadi pelayan Tuhan. Tapi di mulutnya Asaf, kalau saudara baca Mazmur 73 ayat 13, Asaf bilang gini sama Tuhan, percuma aku menjaga hidupku bersih, percuma aku menjaga tanganku bersih, percuma. Sebab aku kena tulah dan hukuman setiap hari. Sedangkan orang-orang fasik yang menyombongkan diri, orang fasik itu orang gak percaya Tuhan, orang yang gak kenal Tuhan, mereka hidupnya mujur, sehat, gemuk tubuh mereka. Ya gemuk itu lambang kemakmuran ya, bukan gemuk fisik aja. Tapi itu maksudnya mereka makmur, mereka kaya, padahal mereka gak percaya Tuhan. Itu Asaf baca Mazmur 73, kemarin dibahas kan sama Pak Johan. Kok bisa begitu pelayan Tuhan bilang percuma hidup bersih, berarti percuma hidup dalam integritas, ya kan? Kenapa? Karena dia iri. Kenapa dia iri? Karena matanya, hati-hati sama mata. Saudara mau jaga hati? Siapa yang mau jaga hati? Jaga mata. Karena matanya melihat. Kok orang-orang gak percaya Tuhan, orang-orang fasik lebih mujur, lebih kaya, lebih makmur daripada orang-orang yang saleh, yang hidup dalam integritas, ya. Tuh. Ini real loh saudara, pelayan Tuhan bisa begitu loh. Nah, saya bersyukur saudara semua mau hidup dalam integritas, amin. Pertanyaan saya, kenapa saudara mau hidup dalam integritas? Itu yang penting. Ya, untuk apa saudara mau hidup dalam integritas? Ya, karena Asaf, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia merasa percuma hidup dalam integritas. Wah, ngeri. Cuman akhirnya Asaf mengalami ya perubahan ya, sebenarnya sudah dibahas juga. Ketika dia masuk dalam tempat kudus Allah, ya dia melihat masa depan kekekalan orang fasik, ternyata mereka ditaruh di tempat-tempat licin. Licin berarti kan nggak ada rem. Kalau sudah naik mobil kecepatan tinggi nggak ada rem, bebas hambatan, apa yang terjadi? Ya, dan Asaf ketika melihat itu, Asaf baru sadar. Lalu dia ngomong di ayat 25, selain kau tiada yang kuingini di bumi. Nah, itu dia yang disebut dengan ketulusan, single heartedness. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Asaf gak nuntut Tuhan lagi loh, tapi dia langsung bilang, hanya kau yang kuingini di bumi. Wah, kok gitu? Iya, karena dia lihat kemuliaan Tuhan ya, lebih dari apapun yang selama ini dia inginkan. Tapi sekali lagi memang itu butuh spiritual insight ya. Itu harus open the eyes of my heart, Lord. Kita harus minta Tuhan buka. Nah, ada reflection yang bagus, saudara. Why do we do what we do for God? Why do we do what we do for God? Saudara jawab aja sendiri. Ya. What motivates us to do those things? Kenapa saudara mau hidup dalam integritas? Kenapa saudara cari Tuhan? Kenapa saudara mau hidup benar? Kenapa saudara mau hidup suci, hidup kudus, mengalihkan perpuluhan, memberi persembahan, melayani, mengasihi orang, mengampuni orang, berbuat baik? What do we want from those things? God pleasure or our pleasure? Nah, saudara, ada sebuah quotes yang bagus. Coba tolong ditampilkan, dikatakan gini, krisis ya, termasuk pandemi ini kan krisis ya, pandemi COVID-19, kita nggak tahu nih selesainya kapan. Bahkan kita udah tahu ada banyak virus-virus baru ya, yang wah kalau dengar berita udah mulai banyak yang akan bermunculan, saudara. Yang sudah muncul ada dan yang akan juga ada selain corona. Jadi artinya kita nggak tahu nih kapan berakhirnya krisis ini ya. Vaksin juga bukan obat, meskipun itu mencegah tapi itu tidak mengobati ya. Artinya kita nggak tahu. Tapi dengar, krisis yang terjadi dalam hidup kita ini akan membantu untuk kita mengenali motivasi kita berhubungan dengan Tuhan. Ini bagus quotes-nya, saudara. Ini quotes bagus banget. Ini dari Pastor Cornelius Swing ya. Beliau bilang ini, semua goncangan akhirnya menunjukkan apa yang paling kita cintai dalam hidup ini. Nah, saudara, menarik begini. Jika saudara perhatikan 10 perintah Allah di kitab Keluaran pasal 20. Perintah pertama kan bunyinya, coba, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Apa artinya? Artinya Tuhan mau bangsa Israel itu mengejar Tuhan saja. Satu saja. Mengejar Tuhan saja, mengasihi Tuhan saja. Tuhan mau sepenuh hidupnya hanya untuk Tuhan. Totalitas hati. Katakan totalitas hati. Nah, yang menarik kalau saudara baca perintah 10, coba lihat, coba buka. Kan itu ada 10 hukum kan. Perintah pertama, jangan ada pada Allahmu. Nah, perintah yang ke-10 tuh bunyinya gini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20, ini hukum yang ke-10. Menarik, saudara. Dengan kata lain kan, jangan
mengingini milik orang lain. Jangan tamak, jangan serakah lah, lebih sederhananya begitu. Jangan tamak, jangan serakah, jangan greedy lah gitu ya. Nah, kalau sudah perhatiin, itu perintah pertama sama perintah ke-10 itu saling menjelaskan loh. Coba. Ada nggak hubungannya? Gini, orang yang mengasihi Tuhan saja nggak mungkin serakah. Nggak mungkin mengingini milik sesama. Kenapa ada orang serakah? Kenapa ada orang tamak? Kenapa ada orang iri? Iri? Saudara pernah iri nggak? Kenapa pingin rumah orang lain, istri orang enggak, punya pekerjaan orang lain, kekayaan orang lain, kesuksesan orang lain? Kenapa? Karena ada berhala di hatimu. Karena saudara melihat ada berhala-berhala di hatimu. Wah, itu apa maksudnya ya? Gini, saudara, oke, saya kasih penjelasan simpel gitu. Jangan salah paham dengan apa yang saya uraikan. Saya coba kasih ini supaya saya tidak. Kalau gitu kita nggak boleh punya keinginan ya, kode dia. Kalau gitu kita harus jadi pertapa Kristen ya. Maksudnya pertapa Kristen. Berarti saya nggak boleh dong punya keinginan mendapatkan pekerjaan, keinginan menikah. Nggak boleh punya keinginan menikah. Nggak boleh punya pasangan. Kode dia kan bilang hanya menginginkan Tuhan saja. Kalau gitu saya harus jadi pertapa Kristen. Maksudnya saya harus pergi ke Budongsan lagi, ke Bukansan ya, ke gunung tertinggi, puncak yang apa tuh, saya sama Henry pernah tuh ke puncak tertinggi. Tuh saya di situ aja dan selalu berkata, "Oh Lord, I worship you." Ya, saya nggak mau punya pasangan hidup, saya nggak mau bekerja, saya nggak mau berbisnis, saya nggak mau kuliah, saya mau di puncak gunung Bukansan itu nyanyi, "Oh Lord." Apa itu yang kode dimaksud? Karena hanya menginginkan Tuhan saja. Apakah Tuhan mengajarkan kita jadi pertapa Kristen? Halo? Oh, kita disuruh jadi garam dan terang dunia. Gimana mau jadi pertapa Kristen? Kita disuruh jadi garam dan terang dunia, berarti saudara harus tetap di kampus. Halo? Saudara tetap harus di kantor, saudara tetap harus di pabrik, saudara tetap harus di marketplace. Orang suruh jadi garam dan terang dunia gitu. Nah, jadi gini, saya mau lurusin, ntar pada salah paham lagi. Nih, dengar ya. Sebagai orang Kristen, nggak salah saudara sukses. Nggak salah saudara punya pasangan hidup, saudara menikah, saudara berkeluarga. Lah, saya aja menikah, saya berkeluarga ya. Nggak salah untuk saudara berhasil, saudara punya prestasi, saudara bisa mencapai ini. Nggak salah saudara punya perencanaan, future planning. Ya, aku ingin ke ini, aku ingin begitu ya, ini nggak masalah. Ya, Alkitab bilang memang harus bikin perencanaan. Kalau nggak, hidup jadi liar. Nggak salah punya keluarga, nggak salah. Punya harta kekayaan tidak salah. Punya keberhasilan tidak salah. Dengar. Tidak salah punya semua itu, tapi jangan sampai semua itu jadi berhala dalam hidup kita. Jangan sampai hal-hal itu jadi mutlak. Ngerti gak kata mutlak? Mutlak itu harus ada, harus punya. Kalau nggak punya, mati aku. Kalau nggak punya, aku nggak punya harga diri. Kalau nggak punya titik-titik, aku nggak punya arti hidup. Aku nggak punya makna hidup, aku nggak bahagia, aku nggak mau hidup lagi di dunia ini. Kalau aku nggak menikah, ada orang menjadikan pasangannya itu berhala. Kalau aku nggak menikah, itu berartinya habis hidupku. Karena pernikahan lah rasa berharga. Harga diriku ada di pernikahan. Harga diriku ada di rumah. Nggak salah saudara punya rumah, ya harus punya rumah lah. Nggak salah saudara punya mobil dan punya harta. Tapi ketika sudah menjadikan harga diri saudara di harta itu, dan ketika harta itu hilang, lalu saudara ikut hilang. Atau ketika pasangan hidup atau keluargamu meninggal dan saudara juga nyanyi, "Kalau kau mati, aku juga mati." Ya, itu ada lagunya kan. Itu tuh jadi berhala itu pasangan hidup ya. Keluarga itu jadi berhala berarti saudara ya. Nangkep gak maksud saya? Nggak salah saudara punya ingin ini, ingin itu, tapi jangan dimutlakkan. Harus punya, harus ada. Kenapa saya bilang jangan dimutlakan? Coba quotes-nya coba. Nih, dengar ya. Ini kan lagi krisis kan, lagi pandemi. Apa saja yang bisa diambil dari hidup kita, itu bukan hal yang paling berharga. Saudara sebut, keluarga, keberhasilan bisa diambil nggak? Bisa hilang nggak? Keluarga bisa hilang nggak dari hidup kita? Harta bisa hilang nggak? Reputasimu, prestasimu bisa hilang? Oh, pencapaian bisa hilang, keberhasilan bisa hilang? Kalau itu semua bisa hilang, apalagi sekarang lagi COVID, pandemi begini, bisa menghilangkan itu semua. Ya, saya dengar kabar pendeta ini meninggal. Aduh,
Ya, pendeta ini meninggal, saya aduh media sosial ini mengekspos gitu, saya jadi dek ya. Diambil sama Tuhan. Ya, bisa hilang, manusia itu bisa hilang, bisa diambil sama Tuhan. Wong kita juga bisa hilang, kita juga bisa diambil sama Tuhan. Nggak usah iniin mereka, kita juga tinggal tunggu tanggal main aja kapan. Apa saja yang bisa diambil dari hidup kita, berarti itu bukan hal yang paling berharga. Jangan letakkan arti dan makna hidup kita di atasnya. Jangan dimutlakan. Kenapa sih orang depresi, frustasi? Coba dengerin cerita-cerita sedihnya yang di podcastnya Ica itu ya. Aduh, saya sedih. Ya ada orang kehilangan ini. Aduh, ya hidup ini benar-benar memang, aduh, ya kehilangan orang yang dikasihi itu bisa bikin orang depresi, saudara ya. Bisa bikin orang frustasi. Bener. Gitu, bener. Saya akuin. Itu benar. Makanya kita harus simulasi hati dari sekarang. Simulasi hati. Kita ngerti gak sih simulasi? So udah harus prepare your heart ketika someday, ya suatu hari orang yang kita kasihi dipanggil pulang, atau mungkin reputasi kita tidak sebaik sekarang, kita tidak seberhasil sekarang. Nah, itu harus jaga hati ya, karena sekali lagi krisis pandemi ini membuat segala sesuatu tidak pasti lagi. Gak ada yang pasti lagi ya, gak ada yang pasti. Semua sekarang sedang digoncangkan. Gak ada yang pasti. Semua bisa hilang. Artinya memang itu bukan hal yang paling berharga buat hidup kita. Satu-satunya yang tidak bisa hilang dalam hidup kita itu hanya Tuhan. Loh, kok Deddy bilang gitu? Karena Tuhan itu kekal. Ngerti? Kekal. Tuhan tidak pernah diciptakan. Tuhan itu dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia dulu ada, sekarang ada, besok ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Satu-satunya pribadi yang kekal dan tidak tergoncangkan itu hanyalah Tuhan. Itu sebabnya orang yang berintegritas itu hanya mengejar Tuhan saja. Ini integritas menurut Alkitab ya, bukan integritas menurut dunia. Orang dunia juga jujur segala macam. Itu integritas. Ini integritas menurut Alkitab. Saya nggak bicara soal kejujuran orang-orang dunia. Tapi ini saya bilang, orang yang berintegritas menurut Alkitab itu adalah dia cuma mengejar dan menginginkan Tuhan saja. Harta yang paling berharga adalah Tuhan. Tuhan bukan salah satu. Tuhan itu satu-satunya yang ku andalkan. Saya nggak setuju kalau orang bilang Tuhan harus jadi prioritas. Kalau Tuhan jadi prioritas bisa digeser-geser. Tuhan itu bukan prioritas. Tuhan itu pusat hidup kita. Dia itu bukan one of many. Dia itu one and only. Selain kau tiada yang lain. Bukan prioritas. Itu pusat hidup, saudara. Ya. Kalau prioritas bisa digeser-geser ntar tergantung kebutuhan. Bukan prioritas. Dia bukan nomor satu. Dia satu-satunya. Ini beda loh antara nomor satu sama satu-satunya. Kalau ada 1, 2, 3, 4 bisa digeser-geser ntar tergantung kebutuhan. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, dari sini saya akan akhiri khotbah saya. Aduh, panjang juga nih khotbahnya hari ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara, begini. Dari sini kita bisa ini khotbah praktis, nggak ada poin ya. Biasa saya khotbah pakai poin, sekarang nggak, ya sekali-sekali lah ya, boleh dong ya, nggak pakai poin. Tapi yang penting ini yang saudara perlu bawa pulang nih, praktisnya nih 1 Korintus 10 ayat 31. Tuhan nggak suruh kita mengisolasi diri dari dunia. Nggak usah kerja, nggak usah kuliah, nggak usah bisnis, nggak usah berkeluarga, ya nyanyi terus muji Tuhan gitu. Enggak. Saudara tetap harus kuliah, amin. PR-nya udah dikerjain belum ya? Tetap harus kuliah, saudara tetap harus kerja, saudara tetap harus bisnis, saudara mau menikah, mau berkeluarga, silakan, mau punya anak dan lain sebagainya, silakan, saudara mau pengen punya rumah, saudara pengen punya apa-apa, silakan. Tapi ini yang saudara perlu ingat, 1 Korintus 10 ayat 31, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang benar, Allah Tritunggal. Orang-orang yang gak percaya Tuhan sama orang-orang percaya itu bedanya apa? Padahal sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama berkeluarga, tapi beda, dan perbedaannya itu sangat fundamental, perbedaannya itu sangat signifikan. Apa sih bedanya kok Dedi? Ini bedanya. Bagi orang percaya mengenal Tuhan yang benar, 1 Korintus 10 ayat 31, kita baca bersama-sama 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, tambahin. Jika engkau kuliah, jika engkau bekerja, jika engkau berbisnis, jika engkau berkeluarga, dan terus tambahin. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ini dia bedanya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Do all the glory of God. God-centered life.
Kalau orang dunia mereka jujur, mereka benar. Apa motivasinya? Mereka jujur, mereka kerja keras, mereka bermoral dan lain sebagainya. Apa motivasinya? Self-centered life. Karena mereka tidak kenal Tuhan yang benar dan bahkan mereka menolak Tuhan yang benar. Mereka nggak butuh Tuhan kok. Ya, ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Bagi kita, segala sesuatu itu berpusat kepada Tuhan dan kemuliaannya. Hanya ini Tuhan kerinduanku, menyenangkanmu, memuliakanmu sampai seumur hidupku. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di sore hari ini. Ayat emas yang Tuhan taruh di Bapak rohani kami, Pak Niko. Dan hari ini kami menyadari Tuhan, kami mau belajar punya hati seperti Daud, yang hidup dalam ketulusan, yang hanya mengejar satu hal dalam hidupnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami teringat akan teladan yang sempurna lebih dari Daud, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat kagum dan hormat dengan pribadi Yesus Kristus, jauh melampaui Daud. Dan Yesus itu sudah menunjukkan integritasnya dalam hidupnya ketika dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan, ampuni kalau hari-hari ini kami hidup dalam kecemasan terus, kami hidup dalam kekhawatiran terus, kami hidup dalam ketakutan terus, kami terus hidup dalam kegelisahan, kami gak bisa bersyukur, kami gak bisa menikmati hari-hari hidup kami karena terlalu banyak kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan yang menguasai pikiran, emosi kami. Sehingga kami gak bisa tidur dengan nyenyak, gak bisa makan dengan kenyang, kami gak bisa menikmati relationship dengan pekerjaan dan lain sebagainya, karena kekhawatiran itu terus menghantui, menyesakkan kami. Tuhan, sekarang kami ngerti Tuhan, apa yang kami khawatirkan itu adalah hal-hal yang bisa hilang dalam hidup kami. Dan kami gak mau itu Tuhan. Karena kami tahu yang bisa hilang itu berarti bukan yang paling berharga. Yang paling berharga itu adalah yang tidak pernah bisa hilang, gak pernah bisa diambil oleh pandemi, oleh krisis, gak bisa digoncangkan. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu hari ini kami mau bebas dari kekhawatiran. Kami mau bebas dari kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Karena kami mau serahkan hidup kami, masa depan kami kepada kendali Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kami, kuliah kami, pekerjaan kami, relationship kami, keuangan kami, kesehatan kami, keluarga kami, cita-cita kami, masa depan kami. Tuhan Yesus yang pegang kendali. Dan itu membuat kami aman. Itu membuat kami damai. Kami mengalami damai, sejahtera sekalipun lagi susah, sekalipun lagi krisis, lagi pandemi, sekalipun dalam kondisi yang tidak pasti. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada dalam musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, ubah hati kami supaya kami punya hatinya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Yesus suka, itu yang kami suka. Apa yang Yesus mau, itu yang kami mau. Apa yang Yesus senang, itu yang kami senang. Apa yang Yesus katakan, itu yang kami katakan. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang Yesus kehendaki, itu yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau hadir Tuhan di rumah jemaat masing-masing. Mungkin tidak semua nyaman dengan ibadah Zoom Tuhan, tetapi Engkau tetap hadir dan menjamah mereka. Karena kenyamanan bukan segala-galanya buat kami. Yesus segala-galanya buat kami. Bukan soal nyaman tidak nyaman, tapi soal bagaimana kami bisa memuliakan Tuhan setiap hari. Biarlah roh kami menyala-nyala, biarlah kami terus antusias dalam komunitas rohani di setiap Cool Community of Love maupun ibadah-ibadah yang ada di BIC Korea ini. Biarlah kami komitmen, kami fokus, kami menyelesaikan pertandingan iman kami sampai garis akhir. Tidak ada yang terhilang, semua yang ada di ibadah Zoom hari ini semuanya akan menyelesaikan sampai pada garis akhir. Terima kasih Tuhan, memberkati juga para pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani dengan sangat baik. Dan sebentar kami melakukan aktivitas kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, lanjutkan aktivitasmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau hidup dalam ketulusan hati sama-sama katakan
Amin. God bless you. Keep winning. Boleh buka video semua, katakan God bless, Shalom, Tuhan memberkati. Bye-bye.